Ardan Radio. Ardan Still Alive. Lebih dari radio. Ren, tadi lu makan apa sih? Makan tahu. Tahu apa? Aduh, tahu-tahu beda agama. Jujur tiba-tiba ada kita sore kayak gini tuh janggal gak sih? Janggal banget nih, karena hari ini suaranya cewek-cewek ya. Bener banget, hari ini ada Dimas dan Lintang. Iya. Versi cewek tapi insan muda. Di cosplay nama kita nih ya, izin. Izin. Barengan sama Salma. And also Rin Rachel. Yes, dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. di Hagar mana? Heboh, segar, dan What about 49 Abang? Ardan lebih dari radio insan muda. Hari ini Hagar Mania ditemenin sama Rin Rachel and also Adinda Salma insan muda sore hari ini ya di Hagar mana heboh Segar Ngena. Pas banget kita bikin seger-seger ya sore-sore kayaknya. Benar. Hopefully emang beneran bikin insan muda ngerasa seger sore ini. Yes. Ya. Tapi anyway nih hari ini spesial banget di Hari Kartini ini. Apa sih sesuatu yang spesial yang udah terjadi nih di hari ini? Asik. Kalau aku nanya. Kalau Salma ya, aku nggak tahu kenapa tuh aku bangun pagi banget, Rain. Terus aku kayak tadi pagi udah olahraga, nge-gym. Sehat banget. Tadi Say. siang udah bikin kuku. Cantiknya dari kuku Marta. itu. Thank you banget Nah, ya. Thank you guys. Terus juga udah lash lift dari Marta juga. Oh my god, so very happy banget. From head to toe udah cantik ya. Udah cantik banget. Apalagi hatinya juga cantik. Amin. Tinggal cari pasangannya aja. Ditunggu nih, boleh langsung daftar list ya. Waduh, Ntar, duh. promosi Kartini masa Asik. Tapi keren. yang spesial juga hari ini kita juga pakai baju kebaya insan muda. Betul nih. Asik, lucu banget. Hari ini Salma lagi pakai kebaya kutu baru. So cute. Kalau aku kebaya apa nih Sal? Gue kurang tahu. Kebaya, kayaknya juga kebaya kutu baru deh. Correct me if I'm wrong ya insan muda. Dia tuh lo punya info-info ini sebenarnya aku lagi pakai kebaya apa ya? Karena kebaya gue kayaknya satsut banget. Iya. Tapi ini sih lucu-lucu banget karena hari ini emang spesial Hari Kartini ya insan muda. Makanya hari ini Hagar Mana ditemenin sama Salma dan juga Rain Rachel. Yes, pokoknya sore hari ini juga seperti biasa ya. Kalau di Hagar Mana kamu juga bisa salam sapa sore manja barengan sama kita. Di WhatsApp-nya Ardan di mana sih Rain? Di 081221011059. Ya, Ngintip dikit gak apa-apa lah ya. Masa belum hafal sampai sekarang bang? Aduh, I'm not good at remembering something. Ya ilah, pantas aja suka lupa sama yang lama-lama lu ah. Itu emang harus dilupain, itu kelebihan gue. Oh gitu. Tapi gak ada filternya, semua kadang jadi lupa gitu ya. Kayaknya terlalu berlebihan lupanya ya. Direm dikit mungkin lupanya ya. Boleh ntar gue belajar memfilter lah ya. Mana Ya. yang perlu diingat, mana yang perlu dilupakan. Bener banget. Biar gak sampai gue lupakan. Pastinya kita gak bakalan lupa sama insan muda kok ya. Yes. Makanya join barengan sama kita ya di Salam Sapa Sore Manja Insan Muda. Kamu boleh request lagu, boleh salam-salam sama banget. kita. Boleh juga ucapin selamat Hari Kartini buat orang-orang cewek-cewek tersayang kamu di dunia. Sumpah, gue pengen dititipin salam ada nggak ya? Semoga ada ya, semoga ada. Sambil cantumin nomor telepon ya insan muda, siapa tahu di add sama Rain di WhatsApp. Siapa tahu tuh atau gue blok. Enggak gitu ya. Oke, insan muda barengan sama Salma dan Rain sampai jam 6 sore nanti ya. Yes. Aha, pastinya di mana?
Hey Hermano, heboh, segar, ngena. 105,9 FM Ardan, lebih dari radio. Masih ditemenin sama Salma dan juga Ray. Yes, hai happy Kartini's Day. So fun deh, gue seneng kalau misalnya kayak perempuan tuh dirayain banget. Sama, kita dirayainnya se-Indonesia. Iya, seneng banget. Tapi aku belum ngucapin hari Kartini lagi sama mama aku. Aku juga sih. Kenapa belum? Lupa jujur, kayak aku bangun, kalau kamu tadi bangunnya pagi banget ya. Kalau gue tidurnya baru pagi. Ya tapi mama aku tuh tidur bangunnya lebih pagi lagi daripada aku. Luar biasa. Karena ini applause juga buat semua ibu, apalagi buat working mom. Mama aku kan juga working mom ya. Oh iya, dia ngurusin anaknya 3 sambil kerja. Itu kayak gila, gokil banget coy. Yes, betul. Ini makanya perempuan itu adalah duta multitasking. Setuju gak? Setuju banget. Emang kamu bisa? Enggak, gue makanya nanya doang kan, gue gak bilang setuju. Karena kalau lo tahu gue kemampuan daya multitaskingnya sangat-sangat low, bro. Iya. Kan maksudnya kayak katanya cewek itu bisa banget multitasking ya, insan muda. Tapi kalau Rain tuh agak susah nih multitasking. Gue kebayang deh kalau misalnya lu udah punya anak nih, Rain. Gue udah bilang, gimana pertanyaannya, gue bisa gak ya? Lu siap-siap kayak hari ini mami jadwalnya mau nganter anak, terus habis itu mau pilates misalnya kayak gitu. Lu udah sampai tempat pilates, anak lu masih di kursi. Tapi jujur aku tuh kayak orangnya harus di-list, harus dicatatin. Ini kalau misalnya di jam 15.00 ada alarm, itu adalah alarm reminder gue harus ngechat siapa biasanya. Karena gue betulan orangnya kayak perlu diingatkan, perlu dibimbing. Mungkin ada yang mau membimbing Kartini satu ini, Paps. Nggak. Tapi gitu sih, gue kayaknya emang perlu belajar tentang multitasking ya. Karena ini kalau ngomongin nanti gimana nih sebagai ibu, ini juga sedang gue pikirkan nih. Kayaknya untuk menanggulangi atau mencegah resiko-resiko anak gue ketinggalan, anak gue gak keurus, makanan suami kagak kemasak, bro. Ini kayak aku emang tipikal orang yang butuh helper sih. Tapi kalau anak hopefully ntar gue ngurus sendiri. Tapi mungkin butuh support system, mau dari orang tua atau di mana, tolong dibantu dan diarahkan dulu ya. Berarti lu tuh belum dikasih pacar karena emang lu disuruh belajar sendiri dulu, ya nggak sih? Perasaan fase belajarnya lama banget. Ya berarti lu belum selesai belajarnya gitu, ya nggak sih? Kita jalanin aja. Tapi kalau kamu nih dengan hal multitasking sebagai perempuan tuh, apakah multitasking ya udah biasa aja gitu, udah terbiasa dengan ngerjain banyak di satu hal yang sama atau gimana tuh? Gue bisa banget multitasking. Nah, kenapa tuh, emang sekarang lagi ngerjain apa aja sih? Sekarang ya, maksudnya kalau misalnya secara garis besarnya insan muda, Salma tuh sekarang suka banget olahraga kan, gym, tenis. Aku juga lagi ngerjain skripsi dan lagi sibuk-sibuknya banget. Terus 2 minggu lalu aku ke Solo ngambil data. Terus udah kayak gitu juga sambil ngerjain. Jadi aku punya kerjaan editor lain gitu loh. Karena kan aku handle sosmed juga. Terus selain itu siaran. Wah, gila. Makanya cocok nih jadi penyiar ya. Semuanya dikumpulkan. Makanya kalau misalnya kalian lihat kenapa yang mixing bukan gue, udah tahu jawabannya. Gue selalu di kamera ini. Gitu ya. Kocak. Tapi ya itu sih menurut Salma ya, cewek-cewek tuh banyak banget yang bisa multitasking. Iya betul, aku setuju itu. Makanya juga selamat Hari Kartini ya sekali lagi buat kamu. Karena hari ini tanggal 21 April. Betul. Wede, masih inget gak kamu sama Kartini dan sejarahnya insan muda? Yang aku ingat adalah pertama, ibu kita Kartini itu lahir di Jepara. Betul. Lalu beliau juga menulis buku yang sangat legendaris. Habis gelap terbitlah terang. Benar. Dan dia juga adalah salah satu seseorang yang harum namanya. Lagu kali. Jadi namanya Ibu Kartini atau Ibu Harum? Ya pokoknya harum lah ya. Dan berjuang emansipasi wanita. Terus apa lagi, Sal? Terus juga insan muda banyak banget nih. Kartini itu lahir di tanggal 21 April 1879. Berarti sekarang kita perayaan tahun keberapa ya? Kita perayaan tahun, jangan 2026 dikurang. Ngomong-ngomong aja ngitung ntar dulu deh. Gak apa-apa ya, maaf. Gue gak sempurna, gue apa adanya aja. Apa adanya aja insan muda ya. Seadanya, lebih seadanya. Ya. Jadi Ibu Kartini ini juga punya tradisi ya. Waktu itu tuh dipingit di usia 12 tahun
tahun insan muda. Jadi di Pingit ini tuh ngewajibin Kartini tuh diam di rumah. Oh, kalau kita tuh sekarang di Pingit tuh pas mau menikah, ya nggak Betul. sih? Ini 12 tahun dipingit sampai ada jodoh. Nih kapan datangnya? Coba lu bayangin zaman sekarang jadi anak tapi sekarang masih ada sosmed ya. Kalau zaman dulu udah nggak ada sosmed, lu di rumah aja lu. Sampai tahun lebaran buah kedong-dong juga. Kagak tahu siapa yang datangnya. Maaf Ibu. Tapi kalau misalnya emang di Pingit itu tuh biasanya udah ada calonnya tahu. Oh gitu ya. Tapi dia 12 tahun loh. Tapi zaman dulu kan Iya sih. wanita dinikahkan muda. Lebih cepet. Wah, gua makanya kebayang. sekarang kita harus bersyukur banget Nah, Rain betul, karena sekolah alhamdulillah. kita wanita bisa sekolah. Betul. Kita bisa Punya kerja. pilihan, Kita betul. punya pilihan. Bahkan kita punya pilihan juga mau kalau misalnya ngejar mimpi sampai Betul. jauh aja tuh bisa. Tapi gitu. kamu mimpi aku. Jadi kejar kamu aja dong. Cuman nih gue gak kebayang kalau gue 12 tahun ya dipingit atau dijodohin, tantrum kali ya gue. Udah kagak mau sekolah, udah makin bodoh. Masa kagak bisa. Kebayang suami gue juga gak betah kali dijodohin. Iya. Batal gitu. Gak mau deh Bu, soalnya ini bocil kematian. Bocil tantrum ini. Bocil tantrum ya. Belum sampai gue speknya. Oke. Dan Kartini tuh beres dari situ tuh bikin sekolah gratis juga buat perempuan Wah, pribumi ini di dia tuh. Rembang Insan Muda. Jadi Rembang tuh di mana ya, BTW? Rembang tuh di correct me if I'm wrong ya Insan Muda. Jawa Tengah ke arah Jawa Timur. Oh, kayak perjawaan lah ya. Atau Jawa Timur pinggir ke arah Jawa Tengah ya. Masih family Jawa lah ya. Masih Jawa Tengah family gitu. Nah Insan Muda ini juga gitu. Kalau Jawa Tengah itu lebih Kemayu gitu. Ayu. Kalau Jawa Barat kita lebih Setuju. wah, kita terlalu gordes. Jawa Barat juga. Jawa Barat juga. Kalau Jawa Barat tuh kayak satu Boyolali. Karena marketingnya dia berarti kena ya sampai ke orang gua nih dapet cuy. Orang yang agak purba ini nyampe Ya, berarti untung aja ya tahu. Soalnya itu emang lumayan jauh banget dan memang bukan kota yang besar banget gitu. Tapi emang bener soto Boyolali tuh khas sono. Emang soto seger Boyolali di sana. Apa sih yang bedain soto Boyolali sama soto biasa? Beda-beda, jadi tiap ini Salma sebagai Orang, S3 soto ya, karena aku suka banget soto kan ceritanya. Soto Lamongan itu kan dia lebih ada kuning-kuningnya gitu kan, jadi kuahnya itu warnanya agak ada rempah-rempahnya gitu. Oh, kunyit kari. Kayaknya sih ada kunyitnya. Kali ya. kali ya. Kali ya. Ini kita kok kosong dua-duanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak ada yang tahu kok. Ya, tapi terus kalau soto lain, kalau soto Betawi itu ada susu atau santannya. Oke, Ya betul. kan? Ya kan? Terus Betul isinya itu. tuh daging sapi gitu kan yang empuk-empuk gitu, ada empingnya. Kalau soto Bandung itu bening. Oh. Ada lobaknya. Nah iya nih soto Bandung, pantesan kok gue kayak agak bening-bening ternyata karena gue ada di Bandung. Oke. Nah, tapi kalau soto Boyolali ini Gimana bening tuh? juga, Aha. tapi rasanya beda. Dia Apa tuh? ada ayam sama kadang daging juga. Jadi bisa milih gitu. Mbak soto ayam atau soto daging? Aku sotoy. Oh pokoknya bedanya di situ ya. Iya, Dia iya, ada iya. ayam sama ada daging. Iya. Oke. Terus kayak si kondimennya tuh beda-beda Hah, gitu. apa tuh? Kalau Lebih misalnya segar? beda aja gitu. Kalau misalnya soto Bandung kan tadi lobak, kalau di soto Boyolali tuh nggak ada lobaknya. Oh. Gitu. Pokoknya beda banget lah. Iya saya gue inget kalau Boyolali ya soto gitu. Ya bener. Itu Bener doang sih. sih. Sama di situ sebenarnya iganya enak juga. Oh, jadi bahan iga kan padahal gue habis makan terus nih. Iya, pulang-pulang kolesterol kali ya. Perlu diet nih kayaknya. Waduh, nggak apa-apa. Yang penting kita love ourselves Nah, dulu. betul. Ya. Terus. Hai Insan Muda juga nih yang sangat love us. Iya, suka deh. Allah nih pede banget gini ya. Ini ada Insan Muda yang join katanya harus gila siarannya kalau Hagar Manah mah. Aduh, Nah, kalau jadi- in real life sih udah agak kena ya. Dari sini. Jadi katanya ditunggu gilanya ya Kak. Aduh ini pressure jujur pressure. Hari-hari udah banyak tekanan dan beban gini, siaran jangan ditambahin kali. Tapi dia juga ngucapin selamat Hari Kartini untuk kita. Thank you. Yeay, terima kasih Mel Steve. Thank you Melsi, happy Kartini's Day juga buat Melsi. Yeay, ada Ati juga. Selamat Hari Kartini Ati. Thank you Ati. Katanya sore Salma cantik dan Latisha sayang. Panggilannya kok beda. Katanya requestnya Taylor Swift aja yang You Belong With Me. Asik. Salamnya buat Adinda Salma sama Fahrin, Rachel, Latisha. Oh dari situ Latishanya.
Makasih cantik, selamat siaran. Terima Cantik kasih. Yang lebih cantik. Makasih ya Ti sayang. Ditunggu nyoto lagi kesini. Waktu itu pernah kan sarapan nyoto Ih, seru sama banget. Rara sama Gesa ya. Iya. Tahu gitu gue sarapan di sini juga. Bener banget. Info-info lah biar kita tuh sarapannya gratis ya. Join aja nih. Ya udah deh, Insan Muda, pokoknya kita masih nemenin kamu ya sore hari ini. Yes. Masih sampai jam 6 pagi. Jangan sampai pagian. Ntar gue bangun jam berapa itu? Iya, Jam iya, 6 sore nanti. Yes. Pastinya di Hegar mana? Heboh. Segar. Ngenang. You're on the phone with your FM. Ardan lebih dari radio. Masih bareng sama-sama. Sorin Rachel. Gimana? Oh, gimana hari ini? Hari Kartininya lebih fresh sih. Karena mungkin kalau aku istirahatnya hari ini cukup long juga nih. Wah. Ya. Sesuai kayak bulan ini banyak long weekendnya juga. Bulan depan my Neng. God. bulan ini mah kayak bro kerja dulu. Kerja dulu nih. Kayak kerja dulu, kalau nggak kerja ya belajar. Sakit banget apa itu. Bercanda. Ya. Tapi aku juga nggak sabar tahu mau ke long Apa weekend. tuh? Soalnya kayak long weekendnya di bulan Mei itu nanti ada 3. Gila banget ya sih. Yes, itu sebenarnya aku udah ngintip-ngintip, kita sebenarnya bulan April ini ditutup long weekend juga tuh. Iya benar. Nyatu ke si Mei. Asik. Di Besti tanggal tuh. 1 Mei soalnya. Nah, May Day bro. Terus itu juga tanggal 2-3 Mei-nya tuh ya weekend. weekend, Jadi betul. long weekend pertama tuh Insan Muda. Betul. Terus nanti next weekend nih, tanggal 14, 15, 16, 17. Itu 4 hari straight tuh. Oke. Pertama 14 Mei ada kenaikan Yesus Kristus. Terus di 15 Mei-nya cuti bersama. Ih, aku suka yang bersama-sama itu. Tapi bersama siapa pertanyaan gue? Belum Terus ada. 16 17 ada weekend. Nah ada lagi nih yang menjadi penutup Mei. Ini kayak gue bakal cinta banget sama Mei. Diawali dengan long weekend, diakhiri dengan long weekend. Asik. Jadi 27 Mei itu bakal ada Idul Adha. Nanti dilanjut lagi besoknya cuti bersama Idul Adha lagi. Ini bersama siapa lagi nih pertanyaan gue? 29 Mei hari kejepit. Alhamdulillah ya dikasih diskon 30 sama 31 Mei. Ya seperti bisa weekend dan hari raya Waisak. Wow, 5 hari cenah. 5 hari. 5 hari kemana ya? Sal? Jadi Enaknya? itu tanggal 29 Mei siapin jatah sakit kamu Insan Muda. Nah itu dia. Jangan deh, jangan pura-pura sakit deh. Takutnya Mendingan ya, takutnya. takutnya sakit beneran, nanti repot kerjaan ketinggalan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi jatah cuti aja. Iya gitu. jatah cuti aja diambil tuh. Bener banget. Aku jadi kayak mikirin nih mau kemana ya. Kalau kamu liburan gitu ya, pengennya kemana sih? Aku sih kayaknya lagi pengen, sebenarnya tergantung mood sih dan situasi. Tapi aku kayak sekarang lagi pengen yang air-air gitu. Air-air. Air-air laut. Temen gue boleh lah. kemarin ke Maldives. Ih seru banget. Dan dia tuh suka banget kayak diving. Heeh. Tapi sayangnya ada berita buruk juga sih. Kenapa tuh? Ini shout out to Dina ya. Dia kemarin habis digigit hiu. Oh Sumpah, kasihan seru banget ya, banget. sampai merinding. Jujur seru tapi kayak serem. Iya. Karena kayak aku pikir hiu-hiunya kan hiu-hiu kecil gitu ya. Iya ternyata. Mereka udah nggak yang sebenarnya tuh bukan digigit, tapi dia nggak sengaja kena giginya terus Oh jadinya nabrak gitu ya. nggak sengaja. Jadi dia bukan intentionally ngegigit gitu loh. Karena Terus akhirnya apa? terus akhirnya ya diobatin lah. Oh luka tapi dia. Luka lumayan lagi serem lukanya. lagi. Jadi itu kegesrek gitu terus jadinya ketarik gitu Aduh, lukanya. ih ngilu. Dikit Tapi aku yang masalah luka-luka gitu bukan masalah soal rasa sakitnya, Wow. karena rasa sakit mah sih, tapi bekasnya itu. Ay, bro. Ini kayak yang sakit hati banget Iya, gitu Ren. enggak. Disakitin siapa sih? Aduh. Ngaku lah Insan Muda siapa Jangan yang nyakitin ditanya Ren? ya. Ya. Itu ya kalau long weekend ya, kamu pengennya ke air-air gitu ya. Kamu kemana tuh? Kalau aku lagi pengen banget keluar negeri. Nah, ke luar Lagi. negeri kemana? Aku pengennya yang rada jauh. Nah, Kayak masih ke Asia aja, tapi kayak either Jepang atau Korea deh. tapi Semoga. seru. Iya, pengennya tahun ini sih, semoga ya. Nanti kan bentar lagi tuh autumn ya? Autumn. Autumn ya? Sekarang udah mulai masuk spring dan kata aku tuh cantik. Kata temen Iya aku tuh sih. cantik banget di sana. Iya. Gitu. Nah di sini juga banyak yang cantik kok. Eh. Nggak perlu jauh-jauh ke Jepang nih. Di ruang siaran pun ada yang cantik banget. Mana nih taman bunganya di sini Nah. kayak taman bunga.
Kita kan gadis bunganya. Kembang Pede bunga, banget. kembang desa dan kembang desanya ya. Aduh. Soalnya udah ada juga nih yang titip salam sama dua kembang desa ini. Siapa tuh? Ada Kemot nih yang katanya sore Rain dan juga Salma. Hai Kemot. Request dong lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Boleh. Katanya selamat Hari Kartini ya buat thank Rain you. sama Salma. I love, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terus juga ada yang gabung ya, katanya 3 lagu buat ngerayain Hari Kartini. Ini dari Fuad BTW. Oke, apa tuh? Lagu apa aja? Kenapa Bila Aku Perempuan by Melly Guslow featuring Gita Gutawa dan Superwoman by Alicia Keys dan juga Aduh, tahu tuh. Miss Independent by Neo. Asik. Wah, tapi ini requestannya lagu lama-lama banget Asik. semua ya. Nah gimana? Orang lama apa orang baru? Lagu Nah. lama apa lagu baru? Iya, iyalah, orang ditanggepin semua. Asik. Iya. Bukan gue. Bukan gue. Itu banyak yang satunya lagi ya. Gimana ya? Nanti deh kita coba cariin dulu ya. Yes. Tapi kalau lagunya udah kelamaan, sorry banget, kita Yes. nggak bisa puterin. Pokoknya gitu. kita kasih playlist terbaik lah. Iya, kita kasih playlist terbaik buat kamu insan muda. Katanya selamat Hari Kartini ya buat Terima semua kasih. mojang gelis di kota Bandung. Tapi aku nggak tahu kenapa nih ya. Apa tuh? Kayak orang-orang tuh selalu bilang Bandung tuh kota banyak cewek cantik. Ini bukan aku yang bilang insan muda. Katanya kalau Sulawesi katanya Manado. Kalau Bandung tuh katanya Sunda. Iya, kebalik kalau Sunda katanya Bandung. Oh iya Bandung. Kan Gua ngomong Sunda apa? banyak, Jawa Kalau Barat tuh Sunda. Kalau Sunda Bandung gua ngomong apa barusan gue lupa. Kalau Bandung Sunda. Kayak maksud. Iya pokoknya intinya itulah. Tapi rumor has it bro. Emang benar ya? Menurut aku bener sih, karena di Kenapa Bandung tuh? tuh cewek-ceweknya cantik semua men. Aku setujunya gini sih, kayaknya mungkin nenek-nenek moyang itu punya kayak punya karakter sendiri tuh pasti bisa ngebedain. Sebenarnya semuanya cantik, tapi kalau misalnya ngelihat orang Sunda tuh kayak ada ini teteh Bandung nih. Oh Ada iya. gitunya tuh. Ciri khasnya kali ya. Iya. Iya, tapi waktu pas aku dulu kuliah di luar kota ya insan muda, banyak yang udah nebak aku tuh orang Bandung. Padahal sebenarnya kan aku darahnya bukan darah Bandung ya, bukan darah Sunda. Iya mungkin kamu karena born and raised di sini Iya. akhirnya tercampur lah dengan culture-nya, dengan suhunya. Karena menurut Benar. aku suhu, tempat, udara, air, api, tanah dan semuanya itu bersatu. Avatar. Iya, avatar kemarinnya. Iya. Iya, itu mungkin tuh. bedanya kali ya. Dan aku ngerasa kayak di Bandung itu yang paling cocok gitu ya sama aku tuh, Apa tuh? adalah cuacanya. Kirain show ya. Iya, Cuaca. Aku sih cuacanya ya cocok banget, nggak ngerti Jujur. kenapa tuh kayak nggak bisa gitu loh ke kota lain karena selalu kangen sama cuacanya kota Bandung gitu. Iya. Sama Kota ini tak sama tanpamu. Iya, iya. Kalau aku Bandung apa ya? Semuanya gue suka sih Bandung. Tapi kayaknya yang paling suka ya selain cuaca, alam-alamnya oke sih. alamnya, iya. Alam oke. Terus ya orang-orangnya juga oke. Ramah gitu. Kita inilah yang bikin Bandung ini makin oke. Jelas. Pede banget. Udah gue gak kuat, takut dihujat coy. Belum ada mental. Terus Apa kayak lagi ya? tempat-tempatnya di Bandung tuh selalu ada yang baru. Yes betul, dan jujur Bandung tuh harganya walaupun deket sama Jakarta tapi Bandung tuh best banget, affordable banget. Makanya Setuju. nih buat orang-orang luar kota kalau weekend dikit yang diserbu kota kita ini nih. Bener banget. Makanya kalau misalnya aku mau nyobain tempat baru atau yang lagi viral ya Rain, itu biasanya aku hari kerja. Tapi betul better kayak gitu. Kalau weekend mah kita udah teraduk-aduk, terkoyak-koyak sama turis-turis bro. Bener. Terus jadinya tuh kayak aduh gila macet banget. Terus kayak udah nggak mood betul. di jalan kalau aku ya. Jadi Iya. weekend gue mah mendingan kerja. Terus ntar Iya, weekdays kita betul. baru jalan-jalan. Yes gitu. betul. Ya. Karena aku biasanya malam minggunya juga sama live roll. Eh, Kalau nggak gue di rumah aja. kalau gitu. malam minggunya nggak ada yang nemenin Iya, gitu ini gimana sih nggak ada yang belum ada rencana yang mau ngajak gue malam mingguan ya? Bang sih, ya. Ini dari tadi Rain ngode mulu nih, semoga cepet sold out dah temen gue yang satu ini. Gue mau berdoa banget. Kamu dulu deh, kamu review nanti kalau udah oke baru aku coba gimana Sal. Kok gue review duluan ya? Pros and cons seperti apa nih? Ya kan tiap orang beda-beda. Tanya Flaws-nya, tetangga dulu kekurangan. aja. Kekurangan dan kelebihannya kan beda-beda Rain tiap orang. Iya betul sih, betul. Makanya betul. cocok-cocokan kita sama orang tuh gitu ya insan muda yang pasti kita jangan jahat lah sama orang lain. Iya, harus selalu baik. Tapi kalau Harus selalu baik. aku sama insan muda selalu cocok. Asik. Oke, temenin aku terus ya. Temenin kita terus nih. Ya, Di Hagar mana? Heboh, Segar. ngenah. Mas Baran sama-sama dan Rain insan muda di Hagar mana? Heboh, segar, ngeno. Segarnya aku yang wakilin deh sore ini. Gila,
Kok cuma lu doang sih, kan ada Kita gue juga. berdua. Ya, once again selamat Hari Kartini ya Insan Muda buat kamu yang Yes. bertanya-tanya, kok tumben sih Hagar Manahnya ciwi-ciwi doang. Iya, terus Gitu. kita juga vibes-nya berkebaya nih, walaupun gue agak hip hop ya. Kalau lihat ke bawah nih gue pakai cargo pants. Wah, tapi gue juga pakai rok tahu. Ini kita kebaya-kebaya funky Iya. kali ya. Ini kita mengemasnya dengan Kartini masa kini. Betul. Tapi ngomongin soal Kartini masa kini Aha, nih, aha. kamu ada nggak sih satu role model nih Aha. yang jadi icon perempuan yang kamu anggap sebagai sebuah idola atau Widih. panutan atau inspiring banget sebagai perempuan? Oke. Ada banget. Jadi kalau Salma itu kan suka banget sama Reality Club. Nah, vokalis ceweknya itu namanya Fathia Izzati. Insan Muda kalau kamu tahu, iya. dia tuh Instagramnya tuh Kitten Das. Yes. Ya, dulu tuh mungkin kayak lebih dikenal sebagai YouTuber ya. Tapi sebenarnya dia juga musisi gitu. I Nah, see. Kenapa tuh? aku tuh suka banget soalnya dia smart dan dia tuh benar-benar bisa apa ya? Speak up gitu loh Iya, sama sangat vokal lah. vokal banget sama political Indonesia, vokal banget sama apa yang lagi terjadi. Mungkin Iya. kalau misalnya emang ada isu yang menurut dia tuh ini gue harus ngomong nih, dia ngomong. Dan Iya, bahkan iya. waktu pas kemarin itu sempat rame-ramenya aksi demo kayak gitu-gitu, Iya. dia bahkan turun ke jalan gitu buat Keren ikut. sih, keren banget. Kayak gokil banget. Gue tuh suka banget orang yang pintar banget untuk jadi role model. Yes. Dan dia tuh gak cuma pintar doang, but she's a mom. Iya. Dia udah punya anak. Kayak dia masih bisa So bermusik sweet. juga. Keren. Jadi kayak gila, definisi cewek multitasking yang keren Betul. banget. Oh my god. Yes. Gitu ya. Aku setuju sih. Mungkin aku nggak terlalu ngikutin banget, tapi I've heard a lot about her juga. Dia juga aktif kan di Twitter sekarang, adanya Threads sih bro. Iya. Terus maaf gue orang lama nih soalnya. oke. Terus abis itu aku tuh tahu dia dari YouTube kali. kayak YouTube juga YouTube deh. ya? Pokoknya aku sering lihat cover-covernya dia juga. Iya. Dan I think she's so thoughtful, sering nulis-nulis tentang apa isu-isu yang lagi terjadi. Dan Iya. one thing that I really like about her adalah dia punya panggung untuk nyanyi, tapi dia gunakan juga untuk bersuara. Ih mewakili keren, rakyat-rakyat, benar. bro. Soalnya dia juga kalau dulu di YouTube-nya ya rame itu gara-gara dia apa sih yang banyak accents. Itu loh video yang British accent. Oh iya accents iya yang iya. itu. Iya aku nonton lagi itu kayak Gitu. zaman-zaman kita Ih, SMP gak sih? Emang lama banget Keren ya, sih. Wak. Iya. Gitu kan. Nah, itu Iya, juga iya sih. salah satu yang bikin Salma kayak ngerasa Englishnya fluent banget. Aku Iya. pengen juga jadi kayak dia kayak gitu. Jadi salah satu orang yang nge-inspire aku untuk belajar terus gitu loh, Rain. Iya. Dan by the way juga Reality Club tahun ini ulang tahun yang ke-10 Insan Muda. Happy anniversary. Happy anniversary. Ya ampun, So cute. yang dulu kayak main di pensi sekolah aku belum banyak yang nonton, sekarang dia udah Amerika, mengglobal tur Amerika banget. coy. Keren sih, keren. Tur Amerika udah ke 10 tahun dan di bulan Juni nanti tuh bakalan ada konser anniversary mereka yang ke-10. Iya. Keren. Tapi ya aku setuju juga. Congrats. Congratulations, nanti ditunggu aja bulan Juni ya. Iya, bulan Juni. Bulan Kalau tadi dari banget. sisi musician nih, salah satu idol atau woman icon yang menurut kita inspiring banget. Kalau aku sebenarnya banyak banget sih, gue sampai nggak bisa mention semua-muanya Oke, banget. siapa yang paling top of mind yang kamu Mungkin deh? kalau dari sisi ini ya, dari sisi negara nih, aku suka banget sama Ibu Retno Marsudi. Itu Oke. adalah Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mungkin teman-teman juga tahu dia banyak sekali prestasinya, penghargaannya. Bahkan dia sempat dinobatkan menjadi salah satu menteri dengan pencapaian prestasi terbanyak dari sisi luar negeri, Kementerian Luar Negeri ya. Dan one thing that I really like about her adalah dia tuh perempuan yang selalu mengajarkan bahwa apa ya, lo sebagai perempuan itu bukan selalu kayak sit still pretty atau apa, tapi banyak banget sebenarnya perjuangan perempuan yang mungkin tidak terlihat sevokal laki-laki atau dunianya tidak terlihat sekeras laki-laki, tapi sebenarnya dari aspek-aspek atau berbagai sisi kehidupan tuh perempuan banyak banget perjuangannya. Benar. Apalagi kalau misalnya dibandingin laki-laki dan perempuan, ini sesuatu yang kita perjuangkan selalu juga, memiliki hak yang sama dalam memilih, dalam bekerja. Kadang tuh lebih banyak persenannya untuk laki-laki, dan hopefully semoga perempuan juga punya
hak yang sama. Amin. Mungkin tadi gue ngomong ngebahas apa itu kan suka jadi Role model, lupa nih. role model, Iya, role iya. model, Bu Role Retno, model ya. pokoknya iya gue seneng juga kayak ya dia bilang jadi perempuan itu nggak mudah gitu walaupun mungkin banyak yang memilih di rumah atau akhirnya menjadi ibu rumah tangga bukan berarti diem doang atau nggak kerja itu adalah pilihan yang menurut gue mulia sekali juga. Bener dan, banget, bener banget. bahkan kerja jadi ibu rumah tangga tuh nggak ada istirahatnya loh Bener. kerjanya. Dan itulah perjuangan perempuan yang menurut gue luar biasa banget. Luar biasa Tepuk tangan dulu banget. dah. Tepuk tangan manual dulu gue. Gitu. Nih, kebayang gak sih nih ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga di rumah tuh kan lu bilang juga tadi Rain kalau misalnya ibu rumah tangga tuh bahkan gak punya libur gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalnya udah punya anak, anak tuh sekolah pertama itu di rumah Yes, bersama setuju. ibunya Setuju. kayak gitu. Jadi makanya menurut gue perempuan itu kan ada yang bilang kenapa sih perempuan harus sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya mau di rumah doang. Menurut gue karena lo adalah sekolah pertama Yes. anak-anak lo gitu. Iya. Dan yang akan walaupun pasti peran bapak dan ibu sama-sama pentingnya tapi yang akan meraise jadi apa? Karena kan lahir dari seorang ibu ya, lo akan menjadi rumah dan pelukan pertama buat anak-anak lu coy. Jadi gemes. lahirnya generasi smart itu dari generasi smart moms juga. Asik. Bro. Gokil. Kata gue yang masih belajar untuk multitasking ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Kita masih belajar, coy. masih belajar. Iya, Tapi iya. satu hal juga yang gue pelajari dari Apa mama tuh? gue adalah belajar make up coy. Gimana tuh belajar makeup apa aja? Jadi dulu waktu pas gue tuh apa ya, gue tuh nggak pernah make up tapi gue ngerasa kayak plain banget gitu kan. Mama gue awalnya ngajarin cuma pakai lipstick aja. Oke. Bukan lipstick sih, pada saat itu Lip lip gloss. tint. Oh, oke, Lip tint. lip Ya, tint, lip nah. gloss dulu sih. Aha. Kayaknya pas sejak SD gitu kan. Atau mungkin kayak moisturizer bibir dulu Iya, gitu kan biar nggak pelembab, kering. iya. Nah, terus udah kayak gitu lama-lama boleh deh pakai lip tint, abis itu boleh deh pakai Bedak. kayak Iya. gitu. Nah, jadi gue belajar base-nya tuh dari mamah gue kayak Oke, gitu. terus, Soalnya kan terus. gue ngerasa kayak banyak cowok-cowok yang suka ngomong, gue tuh lebih suka cewek yang natural. Nah, coba buktikan rahasianya di balik cewek natural itu, Bro. Rahasianya ya para cowok-cowok yang semuanya sekarang lagi dengerin Hagar Mana barengan sama Salma dan juga Rain. Yes. Cewek itu kalau kelihatannya natural, itu tuh artinya make upnya berhasil. Nah. Karena make up yang berhasil itu adalah make up yang gak kelihatan kayak make up. Yes. Itu No dia. makeup. Nah, Ya, no inilah. make up is a make up yang Yes, berhasil gitu. Betul. Tapi aku setuju banget sih karena dulu tuh aku ngerasa yang ngebuat aku cantik itu adalah ketika full of makeup, ini pink banget apa segala macam, eyeliner gue tebel banget tuh apa segala macam. Tapi sampai akhirnya gue merasa sebenarnya yang ngebuat gue nyaman itu fungsinya makeup adalah bukan dengan menutup wajah kita dengan topeng atau dengan layer yang berbeda, tapi menunjukkan sisi diri lo dan memancarkan aura yang sebenarnya udah ada tapi lebih dipancarin lagi. Jadi you have to be comfortable with your own skin, with your own feature. Iya. Dan ini makeup itu menjadi salah satu boost confidence-nya. Iya, Gitu. jadi maksimalin potensi kita sepenuhnya Yes, gitu. betul. Sebenarnya nggak perlu kayak, I think there's nothing wrong to wear makeup. Menurut gua nggak apa-apa. You can wear anything you want to wear dan selama itu ngebuat lo nyaman dan percaya diri gitu. Benar, setuju banget gitu kan. Makanya gue bingung kayak kalau cowok-cowok ngomong kayak gitu, emang mereka tahu ya kalau misalnya satu Nah. pouch makeup itu tuh harganya berapa, say? Tapi yes, Gitu. aku juga setuju gini. Sebenarnya gue nggak setuju sama sesuatu yang Iya. nggak ada sesuatu yang namanya natural atau alami coy. Semua ini direncanakan. Itu kalau menurut misalnya gue. natural atau alami berarti skincare-nya yang mahal, Betul. perawatannya yang mahal Iya. ya. Jadi Aduh. siapa nih yang mau mendonaturkan ya? Karena selain donatur dilarang ngatur, Ais. bener gak? Ya gak sih? Tapi nih kalau misalnya emang insan muda kita tuh gak cantik dari sananya, menurut aku tuh jawabannya cuma satu. Cantik dari dananya. Terus 105,9 FM Ardan lebih dari radio Insan Muda. Masih Yeah. ditemenin sama Salma dan Ri. Also dan Rachel. Yes, Insan Muda, ya ampun. Seru banget deh sore ini. Seru banget ya. Ini
super duper fresh juga karena kita kayak pertama kali Hegar mana juga gak sih? Iya, kayaknya ini pertama kalinya Salma siaran bareng sama Rain di dalam studio. Yes, betul. Gitu. Dan aku tuh tipikal yang kalau misalnya jam-jam segernya itu menjelang dari siang menjelang sore. Atau mungkin abis ngemil-ngemil sesuatu yang kayak Manis gitu ya. Bisa jadi atau minum yang bikin seger-seger. Apalagi cewek-cewek mah ya suka banget kan yang kayak manis-manis, Jujur. makanan, minuman, semuanya tuh kayak butuh banget. Jujur, iya lagi. Tapi nih, insan muda, jujur deh. Dalam sehari kamu minum berapa gelas sih yang manis-manis biasanya? Kopi susu, teh manis, soda, atau minuman viral yang awalnya cuma coba ini tapi jadi kebiasaan tiap hari. Nih, hati-hati ya, sekarang masalah liver itu nggak cuma dialami orang tua atau yang konsumsi alkohol. Anak muda juga udah banyak yang kena dan penyebabnya gaya hidup nih atau lifestyle. Termasuk kebiasaan konsumsi gula berlebih yang bisa berubah jadi lemak dan menumpuk di hati. Ini nih yang disebut sama fatty liver dan seringkali tidak menunjukkan gejala di awal. Tahu-tahu pas dicek kondisinya udah cukup serius. Nah, kalau kamu mulai ngerasa berat badan naik, mudah lelah, atau punya riwayat diabetes atau kolesterol, itu bisa jadi tanda untuk mulai cek kondisi liver kamu. Untungnya sekarang udah hadir layanan khusus Liver Metabolic and Wellness Center di Mayapada Hospital Bandung. Di sini kamu bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari screening liver, cek metabolik, dan konsultasi gizi hingga pemantauan rutin. Didukung tim dokter yang lengkap dan teknologi advance seperti elastografi serta total body matrix assessment. Jadi nih, daripada cuma menebak-nebak, mending cek lebih awal. Langsung aja kunjungi Mayapada Hospital Bandung atau hubungi call center di 150770 untuk booking konsultasi. Atau kalau ada kondisi gawat darurat, langsung aja hubungi emergency 24/7 Mayapada Hospital di 150990 atau lewat emergency call button di aplikasi My Care. Yuk, mulai lebih aware karena hidup sehat bukan cuma soal penampilan tapi juga liver yang tetap optimal. Mayapada Hospital Bandung, teman sehat gue. Yeay. Kalau kamu, teman siaran aku. gue nih. Kalau teman hidup gue gimana? Oh, yang mana dicari. Ayo gimana? List dulu nih. Aduh. Tapi aku seneng banget tau Gen Z tuh sekarang lagi pada suka banget olahraga. Nah, setuju. Tadi aku juga ngedenger juga curhatan kamu hari ini pagi-pagi. Terus kamu lagi hobi tenis, nge-gym dan lain-lain. Kita nih sambil, gue jadi kayak FOMO nih, sambil aerobik juga ya. Kita tuh FOMO-nya udah beralih dari yang mungkin dulu lifestyle-nya banyaknya keluar malam lah ya. Kalau gue sih no. Atau tapi mungkin keluar pagi. mungkin nongkrong sampai malam gitu Yes. kali ya. Nah sekarang itu orang-orang udah lebih mindful gitu loh sama kesehatan. Setuju. Karena aku ngerasa kayak awal-awal early 20-an aku, walaupun aku sekarang masih early 20-an. Kamu masih muda asis ya. Iya, tapi tuh kayak aku ngerasa Apa udah tuh? mulai rada jompo gitu. Kenapa yang gampang kamu masuk ngerasa? angin, misal. Yes. Terus kayak Apalagi? gampang batuk pilek kalau misalnya minum es. Bapil tuh bapil ya. Bapil. Imut banget ya bapil namanya. Bapil terus Terus juga pegel-pegel. pegel-pegel gitu. Makanya kayaknya gue butuh olahraga deh. Yes, betul. Olahraga, olah rasa, Iya. olah pikiran, semua diolah aja kan. Iya, nggak apa-apa. Emang kita harus ngelatih semuanya tuh biar kita Betul. bisa lebih mindful menjalani hidup. Yes. Cailah. Ini nih suka sih gue kefomoan kayak ini yang aku sadari ya kayak post covid tuh kita udah mulai FOMO-nya ke sporty lah atau cabur-cabur baru. Mungkin kamu ada cabur 1-2 soal yang menjadi apa ya pemantik. Oke nih akhirnya gue terjun ke dunia sport, mau itu tenis Oke, atau oke, apa oke. tuh kalau buat kamu pribadi? Kalau gue dulu cuma main badminton doang kan. Oh, oke awalnya dulu sama justru volley. badminton. Oh, Sama volley. agak unik nih. Main di mana tuh? Main di, jadi sejak SD tuh gue suka banget olahraga. Oke. Emang sama mama juga dimasukin ke klub gitu. Terus udah kayak gitu, Klub apa nih? klub badminton sampai tanding waktu itu. Gila. Wah gokil. Kok gue klub yang Gila. beda ya. Emang Yang banyak musiknya ya. kayak gimana tuh kak? Soalnya aku beneran gak tahu nih. Maksudnya badminton sambil pakai earphone. Oh gitu. Nah terus udah kayak gitu. Terus. Volley juga ikut ekskul volley. Terus ditandingin juga dulu karena Oke. karena emang ada 2 tahun sekali tuh ada tanding
volley di sekolahku. Oke. Terus udah kayak gitu SMP enggak olahraga. Oh sama renang. Wah, Banyak gila ya sih, ternyata. gokil dia. Tapi kok gue gak tinggi-tinggi ya? Karena Gua mungkin emang bertanya-tanya jatuhnya banget. segitu. Katanya Iya, kita iya. berencana, Allah yang menentukan. Ais, bro. Pokoknya gitu awalnya, tapi terus SMP SMA ya masih suka on and off aja olahraganya, tapi nggak sesering itu, Oke. nggak rutin gitulah tiap minggu. Terus udah kayak gitu waktu pas kuliah, gue ngerasa kayak gendutan banget gitu sama teh. Karena jauh di Solo mungkin ada ini ya, makanan-makanan apa sih Solo, makanannya apa? Makanannya banyak sih, sate kambing, Ah, aduh, oke. terus Soalnya- persantenan. Soalnya Solo tuh banyak kuliner ya beneran loh guys. Ya, enak banget gitu. Zer. Terus juga Terus. akhirnya sebenarnya poin dimana aku olahraga tuh bukan karena nambah berat badannya Rain, tapi karena jerawatan. Oke. Dan jerawatan tuh parah banget sampai kayak berbatu-batu gitu di wajah aku. Makanya sekarang mungkin ada bekas Tapi kayak you jerawatnya. look so glowing. Sekarang. Sumpah, Dulu iya. mah gak kayak gini. Tapi seriously, kamu apakah ini dari lifestyle kamu yang udah semakin sporty atau apa tuh? Mungkin. Kasih tips dong. Kasih tips. Terima kasih Pak Dokter. Asik. Dokter siapa nih? Ya kan? Pak Dokter. Ya kan kita kalau nggak cantik dari sana, kita cantik dari dananya, Rin. Aduh. Gitu. Jadi kayak waktu itu perawatan aja sih juga. Terus juga emang ngurangin makanan-makanan yang manis, terus Oke. juga proteinnya agak dikurangin Ditinggi. juga Oke, waktu itu. oke. Karena kayaknya aku ada alergi sama protein tertentu. Oh, contoh apa tuh? Ayam mungkin. Oh, kamu ayam alergi? Kayaknya waktu itu. Waduh. Waktu itu udah mau dites tapi nggak jadi karena untungnya udah ngurangin si jerawatnya. Pokoknya itu tuh hormonal acne gitu. Mungkin stres juga gitu. Iya, soalnya kadang tuh aku pernah baca ini tuh cocok-cocokan juga makanan. Biasanya setiap orang dari tipe darahnya, Iya. terus dari ya macam-macam lah itu. Genetik nanti, juga bisa. Iya, pantangan makanannya beda-beda ya. Kayak gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya aku mulai nge-gym tuh dari situ. Oke. Kayak tahun berapa ya? Tahun berapa 2022 mungkin? Ih, early banget dong. 2022, 2023. Itu zaman-zaman Covid lah ya. Setelah. Setelah Covid. Oh, itu iya. seingat aku itu udah masuk kuliah biasa dan lain-lain. Kok aku soalnya sempat sebelum lulus yang di Solo itu sempat Nge-gym kuliah di sana? lagi. Enggak, Oke. maksudnya sempat udah offline kuliahnya kayak gitu. Jadi aktivitas udah balik lagi, nge-gym juga. Gitu sih. Nah, sekarang sih aku baru nyobain cabur baru ya Insan Apa Muda. tuh yang mana nih? Si tenis. Oh, soalnya kan kamu cerita dulu tuh kamu lama badminton ya. Terus tiba-tiba ke tenis tuh sebenarnya agak beda kan formnya. Beda banget. Ah, Beda banget. Karena Tapi kalau banyak nggak adaptasinya lama nggak tuh? lumayan. Karena kalau tenis pakai formnya badminton, itu nih tangan Iya sih, agak kepelitek ya, Wak. bakalan kepelitek karena secara raketnya lebih berat, bolanya juga lebih berat. Iya, Itu iya. bakalan cedera Betul pasti sih. pergelangan tangan. Cedera hati, Bro. Waduh. Olahraga yang mana tuh? Itu mah kayaknya kamu aja ya, Ren. Gimana sih yang sekarang tuh kayaknya lagi sakit-sakit Waduh, hatinya aduh, banget, babak Bang. belur sayangku. Kayak gue mau dapet kejutan nih. Ya. Oke, dia aktif banget ternyata ya. Tapi seru-seru, aku suka lihat konten-konten kamu juga, kayak gue ikut FOMO kayak wah, Adinda Salma udah update di mana aja nih. Kok gue masih guling-guling di kasur. Iya, karena aku kemarin emang lagi kayak sebenarnya aku lagi nggak terlalu aktif ini olahraga. Cuma kalau aku after COVID tuh kayaknya aku into yoga banget Oh, sebenarnya. yoga, seru tuh, seru-seru. Karena kayak akhir-akhir after COVID itu lagi bising banget nih kepala gue, butuh ketenangan. Nice, bising Asik. terus Kak. Kapan baik-baik aja? Bercanda, tenang aja. Gue sebenernya baik-baik aja Kak. Iya, pokoknya terus. mulai dari yoga, terus karena aku lumayan suka apa sih namanya, olahraga yang stretch dan juga kelenturan tuh apa sih? Ya, Iya, pokoknya yang stretching stretching gitu-gitu gitu lah. lah. Aku Yang senang. core banget ya. Berarti Iya. kamu pilates. Aku sempat pilates, cuma aku kayak lebih enjoy yoga. Karena kan dia suka ada kayak pose-pose yang aneh-aneh. Nah, gue seneng gitu yang aneh-aneh gitu. Pokoknya di dunia ini yang agak aneh-aneh gue suka. Kayak gimana tuh? Yes, senang. Iya ya, Begitu Iya, tuh. iya. Seru. Tapi Kak, Yes. buat aku yang gym girly, yoga tuh malah susah. Karena kamu mungkin formnya udah terbentuk untuk Iya. ngangkat beban ya. Bu? Bener, karena anak gym itu biasanya lebih ke strength, sedangkan Yeah. kalau si anak yoga ini lebih ke core. Iya, Jadi betul, benar-benar betul. slow but sure, itu benar-benar kayak Asik. wah, lentur banget gitu anak yoga tuh. Sedangkan anak gym itu kayak kita angkat Lebih- beban. Nah, beban ekspektasi, Aha, beban harapan, beban apa lagi? keluarga, Iya. harapan, gitulah. Iya, kalau gue bagian disuruh nge-gym leg day itu agak gemeter aja. Sebenarnya tangan gue udah gemeter dari tadi karena gue habis push day tadi, habis ngangkat
barbel dan dumbbell. Kasian banget. Pantesan mixnya ngerada begini agak geter kan nih. Tadi waktu bikin Platform kuku gue. tuh kayak, Kak sorry banget kalau tangan aku gemeter soalnya jujur sakit. kemarin nih belum Tadi rada. dong. Oh pagi Iya kamu. tadi pagi aku nge-gymnya gitu. Makanya Oke. gitulah insan muda. Tapi ya yang pasti buat kamu juga yang hari ini lagi butuh motivasi olahraga, Jalanin dulu aja semangat. sih. Apa motivasi kamu kata-kata mantra tuh? Patah hati. Ouch. Aduh. Itu yang paling ampuh sih. Iya ya, perasaan gue patah mulu tapi gini-gini aja. Kurang patah kali ya, Jangan makin patah nanti makin lemes gitu. Aduh, Gitu. kalau aku apa ya, mantranya kayak ya just keep going lah. Oh. Jangan nungguin mood lu, pokoknya jalan aja dulu. Asik. Tapi satu hal yang aku Apa dapetin tuh? dari olahraga yang mungkin insan muda juga kayak bikin motivasi insan muda ada juga nih ya. Olahraga tuh bikin kita happy Setuju banget tuh. karena dia ngeluarin hormon kebahagiaan untuk kita. Yes, betul. Jadi kayak kita ngerasa Endorfin tuh. jadi kita ngerasa kayak lebih tenang, lebih seneng. Jadi buat kita, apalagi aku kan anaknya overthinkingan ya. Itu bikin kita tuh ngerasa jadi lebih enak. Badannya hari ini karena udah nge-gym gitu. Betul. Oh, kamu overthinker juga nih. Iya. Kamu join Siliwangi aku ya hari Kamis ya. Itu dengan ke overthinkingan gitu ya. Ya. Perkumpulan tuh komunitas para overthinker. Dipandu dengan yang paling overthinker. Iya, ilah. Canda. Ya udah deh insan muda Izin. buat kamu yang lagi overthinking juga sekarang ya dan butuh disemangatin sama kita sama lagu-lagu yang kalian lovely. Yes. Pastinya di Hagar Mana sampai jam 6 sore nanti barengan sama Salma. And also Indonesia. Yai, pokoknya stay tune terus ya barengan sama kita berdua di Arden Radio di Hagar Mana heboh Segar. ngenah. 105.9 FM. Arden lebih dari radio insan muda. Selamat Hari Kartini. Kali ini edisinya suara cewek-cewek ini ditemenin juga sama Rin Rachel and also Adinda Salma juga di sini insan muda. Seru banget ini, pokoknya kita dedikasikan sore hari ini untuk saling meng-appreciate Hari Perempuan. Yeay. Terus juga menginspirasi nih para wanita-wanita dengan segudang mimpinya, cita-citanya, harapannya. Betul nggak tuh? Bener banget. Soalnya aku ngerasa kayak ini kan kalau cewek Yes. suka girls talk gitu kan Betul, I love it, I love sama it. bestie gitu ya. Aku tuh ngerasa kayak mimpi teman-teman aku tuh keren-keren banget nih. Aku betul. mungkin spill dikit aja tapi aku gak akan sebut nama ya. Ada Yes. salah satu teman aku yang emang dia mimpinya itu kuliah dan kerja di luar negeri. Oke. Gitu. Dia kuliah udah selesai S2 di Yes. luar negeri, full beasiswa. Gitu. Keren banget. Terus sekarang udah baru aja kerja di salah satu perusahaan yang gokil pokoknya mah. Kamu semua iya, tahu iya. brandnya gitu insan Apa tuh, muda. pengen tahu dong. Pokoknya brand Clue-cluenya? handphone. Oke. Brand handphone yang terkenal dan sekarang dia tinggalnya di Korea Selatan. Oh, Gokil. lucu banget. Opa. Biasalah. Nora nih gue kayak Iya, sambil iya, kerja iya. siapa tahu nanti kejadian ada Korean drama in real life-nya juga, nggak apa-apa kan kita delulu is selulu bro. Kalau buat gue sih gitu. Iya, nggak apa-apa, fake it till you make it Nah, ya. betul, Gitu betul, dia, betul. Tapi gitu. kamu ada nggak sih Sal kayak impian yang kayak impian masa kecil terus misalnya sekarang juga masih kamu ikhtiarkan ikhtiarkan atau misalnya mimpi yang pengen banget nih sampai sekarang kamu wujudin di kehidupan ini. berat ya obrolannya. Berarti udah kita santain dulu. Gue ambil sebagian bebannya biar ringan. Gue ngerasa kayak sebenarnya Apa sih? gue tuh pengen jadi orang yang bermanfaat. Tapi itu menurut gue ini banget loh, itu keren banget, mulia sekali. Ya. Kayak gue pengen aja gitu loh kalau misal. Karena gue ngerasa dulu waktu pas gue tinggal sendiri di luar kota ngekos gitu ya. Gue tuh banyak dibantuin sama orang-orang gitu. Jadi gue ngerasa kayak kok lu mau sih bantuin gue gitu yang bukan siapa-siapa dan kayak apa ya, ilmu gitu itu tuh. Iya, betul. Banyak betul. banget pelajaran yang bisa gue ambil dari Iya. teman-teman yang baik ini. Terus Iya. juga dan gue ngerasa kayak emang hal-hal kayak gini tuh harus disebarluaskan Betul, sama orang-orang juga karena betul. karena temen gue bilang kayak gini, ya gue mau ngajarin lo karena itu tuh amal jariah. Tapi betul-betul kebaikan itulah yang akan selalu diingat dan dikenang sama orang yang merasakannya. Mungkin orang yang memberikan pertolongan atau ilmunya itu nggak terlalu nginget-inget, tapi kita yang menerimanya kan kayak
selalu kayak terikat. Bener. Itu jadi mungkin salah satu cita-cita gue ya. Yes. Jadi cita-cita gue tuh banyak, tapi salah satu cita-cita gue tuh kayak Silver liningnya itulah ya, kesimpulannya pengen jadi impactful. iya, pengen jadi impactful dan juga mungkin seru kali ya jadi dosen. Tapi gak apa-apa, aku setuju. Kamu setuju, bisa siapa tahu nanti sambil kerja kamu bisa jadi dosen praktisi juga. Iya, Dosen amin deh. tamu. Kita doakan saja guys. Ya semoga aja ini mah cuma kayak salah satu mimpinya Salma aja sih. Cuma Betul. itu kayak pengen jadi bermanfaat sama orang Amin, lain. amin. Kalau Rin gimana nih kepo? Kalau gue sebenarnya dulu tuh aku kayak banyak banget ini listnya kayak banyak ya. Sampai sekarang panjang. juga masih ada. Tapi I think kadang mimpi tuh bisa berubah-berubah juga. Setuju. Aku setuju juga sama kamu, intinya I just want to be jadi orang yang bermanfaat, terus juga impactful, terus juga hopefully apa yang aku kerjakan di pekerjaan ini tidak hanya memberi manfaat ke aku doang, tapi di orang-orang sekitar juga. Amin. Oke, Entah amin. itu kebaikan kebahagiaan atau apapun itu, any kind of form, tapi semoga bermanfaat. Dan kayak sekarang tuh kayaknya kali ini aku punya mimpi baru nih, yang terlepas dari profesi gitu ya, atau cita-cita pekerjaan. Aku kayaknya pengen one day I wanna make a really warm family. Sebenarnya I feel like kayak perempuan tuh gue kayak ada, padahal belum ada pasangan, tapi ini agak konyolnya sebagai perempuan ya, karena I feel like kayak my mom is really perempuan yang lembut sekali, anggun sekali. Terus kayak one day mimpi aku juga pengen jadi perempuan yang teduh. Tapi masih nyablak karena teduh dari mana, pakai payung kali. Ya. Itu sih kayak one day aku pengen jadi wanita yang teduh, di mana orang-orang di sekitar aku, mungkin one day pasangan aku, anak-anak aku atau keluarga aku bisa merasakan kenyamanan dan kehangatan kalau misalnya berada di dekat aku gitu. Gila keren. Call keren, me. keren. Just kidding bro. Call me ada call tiba-tiba me-nya. gitu ya. Jadi kamu bisa kok jadi cewek yang teduh dulu baru punya pasangan. Betul. Ya nggak sih? Setuju. Gitu. Atau mungkin insan muda juga punya mimpi-mimpi iya. tersendiri nih yang pengen kamu share juga. Siapa tahu ini juga bisa menginspirasi kita Iya. insan muda lainnya juga. Dan pastinya nanti kita aminin bersama dong Iya ya. amin. Sebenarnya tadi lu kayak galau mau ngomong nggak ya, Ngomong aja. Tapi nggak apa-apa sih kita omongin aja, karena aku tuh pernah ternyata ya aku tuh apa yang aku capai sampai sekarang itu ternyata aku pernah bilang sama teman-teman aku walaupun aku lupa. Apa? Yang mana nih? Semua yang aku capai sekarang itu tuh kayak Lucu sih. ternyata pernah aku bilang sama teman-teman aku. Karena gini, insan muda kita emang selalu harus ngomong yang baik-baik. Iya. Karena siapa tahu diaminin sama malaikat, betul, sama teman-teman amin. juga gitu ya. Makanya manifesting lah ya. makanya kayak ternyata kalau misalnya kita bilang mimpi kita gitu ya sama orang-orang yang terpercaya juga. Kan kamu juga terpercaya sama kita insan muda ya. Betul. Itu juga kayak siapa tahu gitu suatu saat terwujud. Yes. Gitu. Amin. Intinya adalah teruslah bermimpi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, karena nih apa yang membuat kamu tetap hidup di kehidupan ini adalah mimpi-mimpi kamu. Mimpi apa sih semalam? Mimpi apa sih Kata-kata semalam? hari ini gitu kan sama Ren Rachel. Ngomong aja, saya ngomong gampang. Gak apa-apa, siapa tahu kan juga beneran terjadi gitu ya. Amin. Tapi gak apa-apa insan muda, pokoknya buat kamu juga yang punya mimpi sebanyak-banyaknya boleh dikasih sama kita. Dan mimpi apa nih kira-kira sambil diputerin lagu apa gitu ya enaknya. Tapi jangan mimpi beneran. Lu Jangan. tidur lu ya. Jangan. Jangan molor terus maksudnya Jangan gitu molor kan. terus. Harus ada effortnya. Betul. Gitu. Bangun dan kejar, raihlah mimpimu dan Asik. cita-citamu. Ya, Wih. makanya effort juga dong buat chat kita di WhatsApp-nya Nah. Adan gitu kan di 0812. Nah, 201 1059. Yes, pokoknya insan muda kita tungguin sampai jam 6 sore nanti. Cuma di mana? Hey Garmano. Hebat. Segar. Nah. 45.9 FM, Ardan lebih dari radio. Sore-sorenya masih ditemenin sama Rin, Rachel dan juga Adinda Salma insan muda di Hagar mana? heboh, segar dan ngena. Aduh. Jadi pengen makan yang ngena-ngena nih. Ngeunah pisan. Apalagi kalau misalnya nih ya, kita tuh nih kuncinya Salma seharian bisa semangat dan powerful banget tuh apa coba? Apa tuh? Kalau paginya dimulai dengan benar nih. Setuju. Insan muda, pagi-pagi tuh emang waktu yang paling penting pisan sebelum mulai aktivitas, bener gak? Betul, Ya setuju. kan? Pasti ada banyak hal yang mungkin kamu siapin di pagi hari. Tapi ada satu hal yang gak boleh dilewatin. Naon cik?
Sarapan. Bener, eta pisan. Sarapan pagi yang simple tapi nikmat. Sok bayangin gerak. Sarapan pagi, roti bareng teh susu yang anget dan creamy. Beuh, eta mah pasti nikmat pisan. Apalagi kalau pakai Frisian Flag creamy kental manis. Rasanya jadi lebih spesial. Rasa manisnya pas, teksturnya creamy, bikin teh susu jadi lebih nikmat. Nggak cuma buat minuman, diolesin di roti juga bisa jadi ngenah banget. Nih cocok pisan deh buat nemenin sarapan atau momen santai barengan sama keluarga di rumah. Ditambah, sekarang tuh lagi ada promo yang menarik loh. Beli 6 sachet Frisian Flag creamy kental manis, gratis 1 sachet. Jadi bisa lebih hemat dan bisa bikin rasa creamy favorit setiap hari. Makanya, hayu buruan atuh langsung stok sekarang juga. Nggak usah jauh-jauh, beli di pasar atau warung yang dekat rumah juga ada ini mah. Ingat ya, beli 6 sachet gratis 1. Frisian Flag creamy kental manis, bikin teh susu jadi lebih nikmat dan creamy. Tuh, pas kuncinya banget nih. kalau sarapan dengan bener gitu ya insan muda seharian tuh bisa jadi lebih semangat. Betul, apalagi nih cewek-cewek manis kayak gini kan pasnya ditemenin sama manis-manis juga kali ya. Tapi nih insan muda, aku ngerasa ya kalau misalnya makan manis-manis tuh bisa bikin cewek-cewek terutama ya. Yes. Itu jadi lebih semangat, nggak tahu kenapa Betul. kayak pengen Terus- banget manis-manis. Iya, terus kayak bikin kita lebih mood juga kan, Iya. siaran lebih semangat atau kayak beraktivitas olahraga dan lain-lain. Pokoknya kalau lu nih cowok-cowok tips dari gue ya, Iya. mau bikin ceweknya mood terus nih buat Isal juga sul. Senggol Isal. Bawain yang manis-manis aja sul. Iya, buat ayangnya gitu mau kan. coklat, makanan atau kata-kata manis juga nggak apa-apa sih. Ya Ayo. iyalah. Boleh sih kata-kata manis, tapi kayak kalau ditambah makanan manis tuh kayak lebih jos gitu. Nih, menurut gue ya yang akhir-akhir ini Apa tuh tuh? lagi rame banget dan kayak harus banget nih dibawain para cowok-cowok buat ciwi-ciwinya ya. Apaan tuh? Kasih tahu. Dubai Chewy Cookies. Jujur gue belum pernah nyobain nih. Ih, masa belum? Tapi enak gak sih menurut lo? Itu emang beneran enak atau agak overrated nih? Enak sih. Karena Kenapa dia tuh gak dia? cuma manis doang, tapi kayak ada pistachio-pistachionya jadi agak-agak gurih gitu. Oke, soalnya kadang tuh gue suka nggak penasaran kalau misalnya lagi viral banget tuh kadang kayak jadi overrated kan. Kemarin tuh ada di Iya. depan mata, tapi kan waktu itu sharing nih, gue kan nggak bisa makan sharing jadi gue bilang nggak usah gue nggak penasaran padahal gue nggak bisa sharing. Oh ya gimana dong, harusnya ngomong dulu jadi kan bisa kita potong dulu. Iya, waktu itu gue bilang gini kan, teman gue makan, dia bilang ya udah lu aja yang makan tapi reviewin buat gue. Bisa gitu ya. Iya bisa gitu. Tapi berarti bisa dicoba nih abis ini Rain. Karena menurut Salma Bisa sih. Bandung tuh kota dengan kayak banyak Segudang banget cemilan-cemilan yang enak gitu loh. Terutama Yes, yang yes, manis-manis. Karena di coffee shopnya juga banyak Iya, makanan-makanan manis. betul. Terus juga mungkin kayak kopi-kopiannya kan sekarang juga variannya banyak Iya banget lagi. ya. Gitu. Iya lagi. Tapi ini kamu kalau misalnya dengar kata Bandung nih, apa sih makanan-makanan yang kayaknya Bandung banget yang ngingetin sama Bandung buat kamu? Ini mah sebenarnya malah bukan makanan manisnya yang kayak Apa Bandung tuh? banget di pikiran aku. Sebelah kah? Bukan. Apa Kupat tahu. Oh, karena ada kupat tahu yang enak banget di deket Cicando gak sih? Iya. Itu enak banget, Itu goks. enak banget. Goks itu enak banget sih, nggak pernah. Soalnya di daerah lain tuh ada yang namanya tahu kupat, tapi dia tuh beda sama kupat tahu. Makanya ekspektasi Iya, aku iya, awal iya. pas makan itu tuh kayak aku mau makan kupat tahu karena kangen gitu. Tapi ternyata Emang berkuah gak sih? beda banget. Nah, kalau misalnya di luar nih di Solo ya terutama ada tahu kupat, dia tuh malah kayak kuah kecap gitu. Oh, kalau ini yang Bandung? Kalau Bandung kan bumbu kacang. Oh iya, gue kok agak lupa ya. Ketahuan Ya, nih gak pokoknya pernah makan kupat tahu. tapi pernah gue tau yang di Cicando itu kan? Iya, Berarti itu. Tapi itu enak karena mama aku suka banget itu. Oh, gitu. Terus Pokoknya ada apa lagi nih selain Oke. tahu itu? Kalau menurut aku banyak banget sih makanan-makanan Bandung yang enak-enak banget, terutama kayak street foodnya. Iya lagi. Bakso tahu. Pokoknya yang berbumbu Itu kacang-kacang Bandung gitu banget tuh kayak Bandung banget. Oh, kamu suka kacang ya? Iya lagi aku suka suka banget. kacang. Soalnya bumbu kacang di Bandung tuh enak banget insan muda, nggak tahu Beda, kenapa. iya. Mungkin di luar kota juga ada bumbu kacang lainnya, tapi kayaknya yang masuk lidahnya Salma dan benar-benar ini dia bumbu kacang. Karena kan dari kecil aku di Bandung ya. Jadi kayak emang udah comfort klik. food banget. Gitu. Iya. Oke, berarti dia cewek kacang banget. Tapi gue nggak bisa dikacangin. Kalau
Iya paham. Ya, Siap. makanya jangan kacangin gua aku. Sayang. Kalau Salma nih kacang person banget. Ya, kalau kamu? Aku sebenarnya kebalikan, aku nggak terlalu suka kacang nih. Oh gitu. Aku sukanya sate asin. Nih gue bener-bener suka banget sate, kayak aduh segala jenis sate. Apalagi yang asin manis tuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat gue bersahabat dengan sate kawan tuh karena dia ada sate. Asin manis, asin pedas ya. Asin pedas. Gue barusan ngomong apa? Asin manis. Oh iya maaf, kadang nih apa yang di kepala gue sama di mulut gue kayak terpisah gitu. Putus. Ini apa ala carte ya, dijual terpisah insan muda. Ya. Pikiran gue sama ini mulut gue. Iya. Sabar produser Lisa, sabar produser Iya, Lisa. jadi dari lebaran tuh gue udah nelfonin kawan. Kawan, selamat lebaran, udah di Bandung belum? Gue kayak gitu. Gue incer tuh satenya. Dan beliau nih kebetahan di kampungnya katanya 2 minggu lebih. Jadi gue kagak ada tuh sate kawan sampai akhirnya aku coba lah. Nanti kalau butuh recommendation sate asin pokoknya gue banyak banget nih. Iya. Tapi ada cerita lucunya gini Sal. Kenapa? Gue pernah kayak sama sate kawan. Bukan, ini sama cowok nih deket. Oke. Ini another topik ya. Ya temenan lah, basically temenan. Tapi terus aku sempet dia sempet confess gitu, gue dibikinin playlist. Playlist fotonya gue, terus kayak titik koordinat. Waktu itu aku lagi pergi ke Banda Nira. Udahlah, terus udah kayak have fun nih playlist buat kamu nemenin di Banda Nira gitu. Fotonya gue, one day dia punya pacar. Itu playlist emang lagunya enak banget. Kita tuh sama-sama suka ngulik lagu lah. Jadi kita tuh kayak seneng sama playlist itu. Terus habis itu one day dia punya pacar, ternyata pacarnya lihat, terus kayak ini akhirnya after kayak udah kelewat gitu gue diceritain terus kayak dapatnya dari informan A1 bro, terus katanya A1. udahlah jadi obrolan apa segala macam, terus intinya bilang delete kalau kamu udah nggak ada perasaan atau apa. Terus akhirnya gue nggak tahu karena dia emang sayang sama playlistnya itu susah nyarinya, akhirnya itu playlist nggak di-delete, cuma diganti doang namanya titik, foto guanya diganti pakai foto sate bro. Ini kocak. Sampai akhirnya gue bingung kan karena gue nge-save playlist tuh jadi playlist sate kata gue. Terus gue lu bisa tebak siapa orangnya terus Wah, demi apa gue kenal? Ada Gila. Gue kayak ngakak lu, kenapa gue punya playlist sate cuy. Ada apa nih? Ada gue tanya informan A1 lah katanya. Iya dia gak mau delete playlistnya katanya gara-gara lu suka sate akhirnya diganti sate. Begitu ya. Gue kayak tau orangnya. Gue tau orangnya. Pokoknya begitulah ceritanya guys. Gue dan para sate-sate ini. Iya. Nanti kamu bisa rename itu playlist jadi kawan, sate kawan gitu ya. Nih, aduh, kocak banget sih, jujur kocak banget ya. Ajib lah gue sama si kawan tuh. Sambil makan sate. Aduh, yaudah insan muda, pokoknya sambil kamu makan sate juga sore hari ini ya, ditemenin sama Salma dan Rain ya. Yes, boleh Pastinya tuh. masih nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Di Hagar mana pastinya? Heboh, Segar, ngenal. 105,9 FM Ardan. lebih dari radio. Masih di Hagar mana heboh. Segar. Kenal. Yes. Jadi what's new nih, apalagi nih, apakah kita sudah perlu untuk memikirkan, tadi kan udah ngomongin makanan apa aja sih yang Bandung banget. Ini kayaknya menjelang semakin mendekati jam makan malam gue kayak udah kepikiran, apalagi kalau kita lihat ke depan ruang siaran nih, Rara lagi makan nih, gue kayak aduh gue jadi lapar nih. Iya, enaknya makan apa nih kalau jam segini menurut Aku lo? kayak pengen telepon si kawan nih, gara-gara bahas kawan, gue jadi kayak pengen sate kawan nih. Aduh. Gue tadi malam habis makan sate kawan tau. Oh iya, tapi enak kan? Enak banget, apalagi sate asinnya. Nah itu aku tuh emang suka asin ya guys. Kadang tuh sate asin ada yang nggak meresap, tapi kawan tuh bener-bener meresap. Iya, gue setuju sih. Apa kita pesan aja sekarang? Mantap sih, kalau bisa gue samperin kawan apa sih. Kadang nih aku tuh merasa sate kalau dimakanin tempat sate makin lebih enak. Makin jujur, lebih enak, bener. daripada dibawa. Bener lah, karena kan dari dia mateng banget langsung tersuguh gitu loh di depan kita tuh kayak langsung Betul. makan. Iya, masalahnya rada ngebul aja nih kalau depan kawan sana ya. Bener banget, soalnya kan sate apa gitu. Tapi ya gimana, enak banget sate tuh ya nggak sih? Insan Betul. muda? Tapi ngomongin soal makan di tempat nih, aku tuh nggak tahu kenapa seneng ngedate yang sebenarnya kayak simple street food gitu, tapi kayak sebenarnya nggak terlalu makan yang rasanya kayak intimate banget, yang ngebuat spesialnya tuh Sama dianya. iya, karena kita bisa ngobrol banyak gitu. Ada. Kayak menurut gue makan sate itu salah satu ngedate yang spesial juga. Atau makan padang bareng orang tuh spesial, apalagi ya kayak makan comfort food bersama comfort person lu. Yes.
Terms kalau and kamu tuh, conditionnya kalau punya sih. iya, tapi kamu ada nggak sih comfort food yang pengen banget jadi comfort place atau jadi tempat yang selalu kamu pilih untuk kalau misalnya kamu jalan sama orang-orang spesial, mau itu keluarga atau kayak ya partner datean gitu. Ada satu, Apa tuh? dua. Sama-sama makan Indonesia juga, tapi beda banget sama Rain. Apa tuh? Nah, ini yang punya Salma beneran kayak apa ya, kolesterol banget sebenarnya. Kolesterol banget tuh, hati-hati medical check up dulu Bener say. banget. Sampai-sampai nih kalau misalnya mau ke apa tuh namanya, mau makan ini, gue tuh harus nyiapin dulu apa sih yang suka ada di minimarket, pokoknya yang buat nurunin kolesterol. Benekol bro. Iya. Coy, serius? Umur berapa nih kita nih? Makanya itu dia gue olahraga coy, biar gue masih bisa tetap makan enak. Oke. Gitu. Tapi apa makanannya apa nih? Gue suka banget sop kambing. Iya, sop kambing tuh enak banget. Iya, itu tinggi sih Wak, Iya. kolesterolnya. Iya Agak kan? menantang tuh makanannya kata gue. Nikmat sih nikmat, habis itu leher kenceng Iya, ya. bener banget. Ya ampun ya, masih umur apalagi segini tuh? loh insan Apalagi? muda. Ada satu lagi. Apa lagi? Bebek. Oh, bebek enak sih. Enak banget, mau yang bumbu hitam, mau yang sambelnya sambel pedas, Iya. semuanya Oh, bebek- enak. bebek ini agak promosi dikit, gue suka banget bebek ayayo yang di Jalan Bengawan ini Gue belum nyoba. Wah, cobain bah, itu sampai kayak bebek yang nikmatnya Oh, sampai oke. ke langit ketujuh bro. Oke. Lebay lu. Tapi enak banget. Aku dulu sebelum ini ada di kayak delivery online gitu ya. Aku tuh bisa kayak keluar rumah gak ada agenda apa-apa, cuma pengen ke Bengawan doang. Which rumah gue kan jauh ya. Cuma kayak pengen ke bebek Bengawan itu saking enak ya. Itu enak banget. Yang kayak dia asin, cobain yang bebek goreng dabu-dabu sambelnya. Bebek goreng dabu-dabu. Bebek goreng dabu-dabu, beuh, Oke. goks. Terus ada rempah-rempahnya gitu yang kayak kremes, kan aku yang suka asin sih. Iya. Itu gua gokil. Gila, kedengarannya sih enak banget ya insan Iya. muda. Karena aku juga suka banget bebek goreng. Oke. Bebek goreng. Mungkin bebek favorit kamu di Bandung apa? Di Bandung tuh gua lumayan deket sih tempatnya sama rumah. Apa tuh? Tapi harus makan langsung. Kalau dibungkus biasanya kayak Beda rasanya. beda. Yang pertama udah nggak anget banget lagi. Iya. Yang kedua tuh kayak biasanya tapi mama gue suka pesan buat orang rumah. Iya. Tapi ya itu sayangnya kalau misalnya gue udah pulang tuh kayak udah beberapa jam kemudian ya Iya. kan. Jadi kayak beda, harus nggak fresh diangetin from the lagi, oven. males. Iya. Jampe nggak nyampe. Kok serem ya? Terus. Iya, gue bebek Merapi sih. Oh, aku pernah dengar. Kenapa tuh? Karena gue nggak terlalu suka gue suka sambal dan gue suka pedas, tapi Iya, gue iya. tuh nggak terlalu kuat makan sambal pedas. Nah, menurut Oke. gue di sana itu ada sambal tomatnya, Oke. yang mana gue masih bisa makan itu dengan banyak puas iya, gitu ya, iya. makan sambal nih enak, tapi Iya. nggak bikin gue kayak banget Habis gitu. maraton ya. Ya gitu, dan aman kan buat perut gitu. Kadang gue Betul. tuh bukan nggak kuat di mulut, nggak kuat di perutnya kalau makan yang terlalu pedes. Nah, Iya, jadi iya. itu kombinasi yang mantep, jos banget. Iya, Gitu. betul. Soalnya aku juga paham sih ada sambal yang emang sambal yang benar pedes nggak bisa dimakan banyak-banyak, ada sambal yang kayak bumbu makanan. Iya. Yang bisa kita satuin. Iya, Kadang kayak nikmat gitu. juga kayak jadi tambah ada rasa aja tapi nggak yang benar-benar kayak nyerang gitu. Bener. Kadang gue kayak lagi dikasih cobaan soalnya kalau kepedesan. Tadi siang juga gue nggak bisa berkata-kata gitu. Pedes banget nih apaan lagi nih? Pedes banget. Aduh. Tapi sore ini mah kamu gak bakalan dibikin pedes sih. Iya, Soalnya sama kita mah dibikin seger ya, insan muda. Syahdu. Masih nemenin kamu lah pokoknya di Hagar Mana. Heboh. Seger. Sampai jam 6 sore nanti. Onlyan Arden Radio. Terus 9,9 FM Ardan. Lebih dari radio. Yes. Oh my god, seru banget ya hari ini spesial banget. Kartininya insan muda. Betul. Hari ini lebih fresh nih. Kita ciwi-ciwi girl talk ngebahas soal Hari Kartini lah, banyak banget ya bahasan hari ini nih. Bener banget. Pokoknya once again selamat Hari Kartini ya untuk semua perempuan hebat di luar sana. Betul. Ya, kalau Kartono kita ucapin gak ya? Iya, selamat Hari Kartono juga ya. Iya, pokoknya selamat lah. Ya selamat lah pokoknya hari ini insan muda seru-seruannya barengan sama Salma dan Betul, Rin. Thank you banget ya yes. udah ditemenin juga sama Yes. kita berdua gitu kan. Thank you banget buat kamu yang udah request. Iya, sudah cerita-cerita juga, udah salam-salam juga, udah ngucapin kita selamat Hari Kartini.
Dan thank semoga you. tadi dari bahasan-bahasan kita ini kita teruskan perjuangan ibu kita Kartini dengan Kartini masa sekarang, perjuangan sekarang. Semoga wanita-wanita Indonesia ini bisa terus menginspirasi juga ya. Amin. Dan buat kamu juga insan muda yang para Kartini di luar sana, semoga Yes. mimpi kamu juga besar, kejar apa yang Amin. kamu pengenin di hidup ini gitu ya. Pokoknya semangat deh buat kamu semua para Kartini muda ya. Yes. Termasuk kita. Asik. Once again thank you so very much insan muda, udah waktunya buat kita pamit dari Yes. Hagar Mana sore hari ini. Betul, kalau gitu Rinia pamit. Salma juga pamit insan muda, pokoknya jangan lupa buat stay healthy, stay Stay happy, happy and of and- course Stay cool and lovely. bye-bye.